melalui guru-guru kita, bil khusus melalui pengertian. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, tabaruk kita fadhilul syuhur yang ditulis oleh guru kita. Bulan Jumadil Tsaniyah huruf yang keempat adalah dal. Wa madalu fi hada syahri ad-da'wah. Wal muradu hunna kalimatuha. Wa hiya la ilaha illallah li'annaha tad'u ilal haq. Lidzalika yusamma kalimatu da'watil haq. Guru kita berbagi ilmu dalam kitab Fadhailus Syuhur. Bulan Jumadil Tsaniyah. Huruf yang keempat adalah dal. Dal diartikan oleh guru kita dengan ad-dakwah. Dakwah, ngajak. Ya, ngajak. Yang dimaksud dengan dakwah di sini adalah kalimat dakwah. Apa kalimat dakwah? Adalah la ilaha illallah. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini, dalam pembahasan dakwah kalimat la ilaha illallah, guru kita menjelaskan bahwa dalam kalimat la ilaha itu punya banyak nama. Ya. Punya banyak nama. Allah punya Asmaul Husna. Rasulullah juga punya banyak nama, Yasin, Toha, dan lain sebagainya. Nah, la ilaha illallah ini juga kalimat yang banyak sekali. Lebih dari 12 nama. Nama daripada kalimat la ilaha illallah. Di antara yang pertama yang disampaikan oleh guru kita adalah dakwatul haq. Kalimatul haq. Ya. Jadi la ilaha illallah itu kalimat yang benar. Kalimat yang hak. Tada'u ilal haq. Mengajak kepada Allah yang hak. Maka sering kita dengar kalau kita ikut tahlil. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatul haq. Alaiha nahya wa alaiha namut. Wa alaiha wa biyanu ba'asu insya'allah ta'ala minal aminin. Itu kata Imam Tahlil. Jadi kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang hak. Alaiha nahya dengan la ilaha illallah kita hidup. Wa alaiha namut dengan la ilaha illallah kita mati. Wa alaiha wa biyanu ba'asu insya'allah ta'ala minal aminin. Dan dengan la ilaha illallah, dengan wasilah la ilallah, kita dibangkitkan dalam keadaan aman. Ini kata Imam Tahlil. Ya, kata Imam Tahlil. Cuman kadang sayangnya yang mimpin sendiri nggak ngerti. Ya. Dia bilang la ilaha illallah, kalimatul haq. Alaiha nahya wa alaiha namut. Dengan la ilallah kita hidup. Dengan la ilallah kita mati. Tapi dia sendiri tidak punya zikir la ilaha illallah. Dia sendiri tidak ditanam dengan la ilaha illallah. Ya. Bagaimana hidup mati dengan la ilaha illallah kalau la ilaha illallah itu tidak ditanamkan ke dalam hati. Ya. Kalimatul haq. Yang kedua, kalimat la ilaha illallah itu dikatakan afdolul zikri. Ya. Afdolnya zikir. Ini juga kita dengar ketika kita ikut tahlilan, kata imamnya afdolul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah hayyul waq la ilaha illallah hayyul wujud la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah dan seterusnya. Jadi afdolnya zikir. Zikir yang paling afdol adalah la ilaha illallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Afdolnya yang aku ucapkan, yang paling afdol yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Nah, cuman kembali sangat disayangkan. Orang yang mimpin tahlil afdalul zikri mengumumkan afdalul zikri la ilaha illallah. Afdalul zikir adalah la ilaha, sedangkan dia sendiri zikirnya setelah sholat waktu tidak pakai la ilaha illallah. Ya. Zikirnya zikir yang umum. Subhanallah, subhanallah 333, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya. Tidak punya la ilaha illallah. Padahal dia sendiri ngomong
mengingatkan kepada jamaah afdalul zikri la ilaha illallah. Afdolnya zikir itu adalah la ilaha illallah. Kenapa dia zikirnya tidak la ilaha illallah? Ini sangat mengherankan. Ya. Kita alhamdulillah dipertemukan dengan guru mursyid zikir yang paling utama, yang paling kita utamakan setelah sholat adalah la ilaha illallah. Bukan berarti kita tidak subhanallah lagi. Bukan berarti kita tidak alhamdulillah Allahu Akbar. Tapi yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, pindah jam tayang kita laksanakan di sholat tasbih. Sedangkan setelah sholat fardu, kita itu salam ila hadin nabiyil mustafa, zikir la ilaha illallah. Ini yang paling afdolnya. Ini bimbingan guru mursyid. Afdolul zikir. Tidak ada lagi zikir yang paling afdol selain la ilaha illallah. Jadi sayang sekali para imam tahlil yang belum ditalkin. Dia cuma ngumumin doang. Bukan hanya mengumumkan doa afdolul zikir la ilaha illallah. Dia sendiri nggak la ilaha illallah. Dia hanya la ilaha illallah kalau nahlilin orang. Kalau ada tahlil baru zikir la ilaha illallah. Sedangkan di luar itu selain kalau nggak ada tahlil, dia tidak baca la ilaha illallah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, la ilaha illallah dikatakan kalimat tasdidul iman. Kalimat untuk memperbaharui iman. Ya. Iman yang sudah melemah, iman yang sudah mulai loyo, iman yang sudah mulai seperti tidak bergairah, ditasdid lagi, diperbaharui lagi, dikuatkan lagi dengan kalimat zikir la ilaha illallah. Inilah sabda Rasulullah, jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala bi kasrati qauli la ilaha illallah. Kata Rasulullah, perbaharui iman kalian. Perbaharui iman kalian. Bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Perbanyak la ilaha illallah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, iman itu adalah yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Ya, kalau lagi taat dia naik, kalau lagi malas dia turun. Ini kita semua ngalamin dalam kehidupan ini, iman kita kadang-kadang mengalami lagi merosot, malas, tidak bergairah, ibadahnya enggak karuan. Ya. Kalau lagi rajin-rajin, kalau lagi malas. Nah, maka Nabi mengingatkan, kalau kita lagi malas, kalau kita lagi susah ibadah, kalau pengen bergairah lagi ibadahnya, kalau pengen naik lagi ibadahnya, perbanyak zikir la ilaha illallah. Genggam la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, nanti kata guru kita dalam kitab Fadailus Zuhur, wasamratu zikir jahri an-nasyafil ibadah. Nanti buahnya, kalau kita zikir jahar, buahnya, ya, zikir jahar, buahnya adalah an-nasyat fil ibadah. Giat, semangat ibadahnya, semangat lagi ibadahnya. Ya. Jadi kalau kita yang lagi malas, yang lagi loyo, perbanyak zikir la ilaha illallah. Pasti akan semangat lagi, akan giat lagi. Ini yang diajarkan oleh guru kita. Ya. Jadi maka kelihatan kita semua mengalami. Kalau kita lagi loyo, kalau kita lagi nggak bergairah, kalau lagi malas, nggak ada lagi obatnya. Zikir jari yang banyak. Zikir la ilaha illallah. Jadi buahnya adalah nasyat fil ibadah. Nah, kalau kita dulu waktu kecil, yang umur yang tahun 80-an, 90-an masih ada patromak. Ya. Lampu patromak belum ada listrik. Patromak itu yang awalnya terang benderang.
Begitu lama-lama ini redup, redup. Ini kalau lampu patromak redup, maka nggak ada lagi. Kita ambil, kita pompa lagi. Pompa yang kuat, dipompa yang kencang. Pasti ini lampu patrok itu akan terang kembali. Begitulah gambaran iman kita. Iman kita yang loyo, iman kita yang tidak bergairah. Kita pompa lagi, kita tajdid lagi dengan la ilaha illallah. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nama lain la ilaha illallah. Di antaranya adalah kalimat thayyibah. La ilaha juga kalimat taubat. La ilaha illallah juga kalimat istiqomah. Dengan la ilaha illallah kita bisa istiqomah. Dengan la ilaha illallah kita adalah bisa taubat. Dan dengan la ilaha illallah itu juga kalimatul istighfar, sayyidul istighfar. Ya. Kita punya dosa. Orang yang berdosa minta ampun kepada Allah bagus. Ya. Tapi yang paling utama ketika kita banyak dosa adalah dengan la ilaha illallah. Inilah keterangan surat Muhammad ayat 19. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dzambika walil mu'mina wal mu'minat. Ketahuilah kalimat la ilaha illallah jadikan sarana untuk minta ampun dari dosa-dosamu. Wastaghfir li dzambika jadikan sarana untuk pengampunan dosa. Bagaimana caranya? Tanamkan itu kalimat la ilaha illallah sesuai dengan petunjuk guru. Bukan saja untuk dosa kita lidzalika walil mu'mina wal mu'minat dan juga dosa orang mukmin dan orang mukminat. Dosanya orang mukmin, saudara kita, dan mukminin laki-laki perempuan mintakan ampun juga dengan la ilaha illallah. Bagaimana caranya? Dibadalin talqin. Dibadalin talqin. Alhamdulillah. Kita ditemukan dengan Sultan Aulia fi zaman guru mursyid kita yang sekarang. Kita bisa membersihkan diri kita. Kita bisa menghapus dosa kita dengan wasilah zikir. Dan juga kita bisa membantu saudara-saudara kita, keluarga kita yang telah meninggal dunia supaya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara ibadah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.